3, 2, 1. Hai, kembali lagi bersama kami di Alay TV Di sini kita akan belajar mengenai sistem paralel. dan terdistribusi. Oke, langsung aja ke videonya. Baiklah, kita mulai dengan sistem paralel. Apa sih sistem paralel itu? Nah, sistem paralel adalah salah satu teknik melakukan komputasi secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer independen secara bersamaan. Untuk melakukan berbagai jenis komputasi paralel, diperlukan infrastruktur mesin paralel yang terdiri dari banyak komputer yang dihubungkan dengan jaringan dan mampu bekerja secara paralel untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, pemrograman paralel sendiri adalah teknik pemrograman komputer yang memungkinkan eksekusi perintah atau operasi secara bersamaan. Di sini saya akan memberikan fungsi dan kegunaan sistem paralel untuk arus listrik atau pembangkit listrik. Paralel itu berfungsi untuk merangkaikan suatu hambatan yang apabila salah satunya diputus atau dinyalakan, maka tidak memutuskan atau menyalakan aliran listrik pada hambatan yang lain. Cara seperti ini kebanyakan diterapkan di rumah-rumah untuk penghematan. Kemudian paralel juga berguna untuk lampu dan perangkat listrik di rumah bisa bergantian dinyalakan dan dimatikan tanpa memengaruhi perangkat listrik lain. Karena jaringan paralel memiliki banyak cabang yang memungkinkan arus listrik mengalir meski salah satu cabang diputus. Selanjutnya di sini ada gambaran dari sistem paralel itu sendiri. Di sini ada problema. Problema ini akan dibagi menjadi banyak bagian dari berapa banyak bagian prosesor. Kemudian akan dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil sehingga lebih mudah untuk diproses. Nah, di sini dapat terlihat problema ini akan cepat selesai karena bisa dilakukan secara bersamaan dengan banyak prosesor. Selanjutnya ada perbedaan dari komputasi paralel dan terdistribusi. Komputasi paralel adalah jenis komputasi di mana banyak prosesor menjalankan banyak tugas secara bersamaan. Sedangkan komputasi terdistribusi adalah jenis komputasi di mana komputer jaringan berkomunikasi dan mengkoordinasikan pekerjaan melalui pengiriman pesan untuk mencapai tujuan bersama. Perbedaan dari jumlah komputer yang dibutuhkan. Komputasi paralel terjadi pada satu komputer, sedangkan komputasi terdistribusi terjadi antara beberapa komputer. Kemudian ada perbedaan di mekanisme pengolahannya. Dalam komputasi paralel, beberapa prosesor melakukan pemrosesan, sedangkan dalam komputasi terdistribusi, komputer mengandalkan pengiriman pesan. Kemudian ada perbedaan di sinkronisasi. Di sistem paralel, semua proses berbagi satu master clock untuk sinkronisasi, sedangkan di terdistribusi tidak ada jam global dalam komputasi terdistribusi yang menggunakan algoritma sinkronisasi. Kemudian ada perbedaan di bagian penyimpanannya. Dalam komputasi paralel, komputer dapat memiliki memori bersama atau memori terdistribusi. Sedangkan dalam komputasi terdistribusi, setiap komputer memiliki memori sendiri. Selanjutnya, perbedaan di bagian pemakaian. Komputasi paralel digunakan untuk meningkatkan kinerja dan untuk komputasi ilmiah. Sedangkan komputasi terdistribusi digunakan untuk berbagi sumber daya dan untuk meningkatkan skalabilitas. Kita masuki yang selanjutnya, yaitu sistem terdistribusi. Apa sih sistem terdistribusi itu? Nah, tadi kan sudah dijelaskan sedikit tentang sistem terdistribusi di perbedaan antara sistem paralel dan terdistribusi. Sistem terdistribusi ini merupakan kumpulan autonomous komputer yang terhubung melalui sistem jaringan komputer dan dilengkapi dengan sistem software terdistribusi untuk membentuk fasilitas komputer yang terintegrasi. Kemudian selanjutnya, Baiklah, di sini kita akan menjelaskan tentang karakteristik distribusi adalah yaitu sistem current atau serentak. Yang pertama, setiap komponen hardware atau bisa dibilang perangkat keras atau juga software yang perangkat lunak yang bersifat otonom. Komponen otonom adalah yang disebut proses. Jadi yang kedua, komponen menjalankan tugas bersamaan.
Contohnya yang A dan B adalah current. Jika A dapat terjadi sebelum B dan B dapat terjadi sebelum A, maka komponen berjalan bersamaan. Sinkronisasinya dan koordinasinya dengan message passing. Yang keempat yaitu sharing resources. Yang kelima, masalah umum dalam sistem current-nya. Yang keenam, deadlock atau lifelock, komunikasi yang tidak dihandalkan. Pentingnya komputasi terdistribusi. Sistem komputer terdistribusi merupakan hal penting untuk fungsi organisasi. Yang pertama, bank. Yang kedua, transportasi. Yang ketiga, telekomunikasi. Contoh umumnya internet atau bisa dibilang global, jaringan interkoneksi komputer yang berkomunikasi melalui IP atau disebut dengan internet protokol atau protokol. Internet jaringan teradministrasi atau terpisah dengan batasan pada kebijakan keamanan lokal. Yang ketiga, mobile dan komputasi di berbagai tempat atau laptop, PDA, mobile, phone, printer, peralatan rumah dan lain-lain. Makanya aku bilang dah. Mobile dan komputasi di berbagai tempat atau laptop, PDA, mobile, phone, printer, peralatan rumah dan lain-lain. Yang keempat, World Wide Web atau bisa dibilang WWW, sistem untuk publikasi dan akses sumber daya dan layanan melalui internet. Ada juga bentuk umum internet. Yang pertama, local area network yang akan disambungkan dengan print and other server. Yang kedua, web server. Yang ketiga, email server. Ada juga file server. File server ini bisa dibilang data-datanya. Jadi email server ini ada juga desktop komputer. Juga karakteristik internet. Yang pertama, ada beberapa karakteristik internet. Yang pertama, beberapa LAN dihubungkan melalui backbone. Yang kedua, merupakan media transmisi informasi dalam organisasi, data elektronik ataupun bisa dibilang dokumen-dokumen. Yang ketiga, menyediakan layanan atau bisa dibilang email, file, orange server dan lain-lain. Yang keempat, dihubungkan ke internet melalui router atau gateway. Yang kelima, melindungi komunikasi keluar atau masuknya dengan firewall. Ada juga tantangan sistem terdistribusi. Yang kompleksitasnya ada ukuran, yang kedua tantangan teknologi, yang ketiga ketergantungan sosial. Yang kedua ada juga keberagaman atau bisa dibilang heterogeneity. Yang bervariasi, software dan hardware membutuhkan standar protokol middleware. Yang pertama, dukungan pada mobile, code, virtual machine, JVM atau bisa dibilang Java Virtual Machine. Keterbukaan juga bisa dibilang openness. Tidak kebergantungan pada vendor. Yang pertama, interface untuk key yang dapat dipublikasikan atau bisa dibilang Common Object Request Broker arsitektur. Yang kedua, bisa dibilang mekanisme komunikasi yang dapat dipublikasikan melalui Java RML atau bisa Remote Method Invocation. Selanjutnya, baik, kita masuki kepada keamanan. Nah, keamanan ini merupakan kerahasiaan yang mana dia akan melindungi dari kebocoran, kemudian integritas atau melindungi dari pengubahan dan intervensi, misalnya data keuangan. Untuk membutuhkan teknologi enkripsi dan informasi identitas, ketersediaan atau mempertahankan sistem tetap tersedia setiap saat dibutuhkan. Selanjutnya ada skalabilitas, yang mana skalabilitas ini adalah tetap mampu bekerja efektif
meskipun ukurannya itu bertambah. Membutuhkan pengendalian biaya sumber daya, unjuk kerja, dan lain-lain. Contohnya memperbesar kapasitas rasio komputer atau web server. Selanjutnya ada penanganan kesalahan kemampuan untuk tetap melakukan komputasi ketika terjadi kesalahan, yaitu deteksi atau mark, toleransi kesalahan, recovery terhadap kesalahan, dan redundansi. Kita masuk kepada konkurensi. Nah, konkurensi ini adalah proses yang dilakukan secara simultan dan membagi sumber daya, synchronization, clock task, dan lain-lain, serta komunikasi antar proses. Untuk transparansi, yaitu menyembunyikan kerja sistem dari pengguna atau programmer. Network transparansi misalnya logon, email, seperti contohnya paperless office atau e-filing. Kita masuk pada jaringan komputer. Di sini ada gambar yang terdapat komponen server, kemudian ada komputernya, printer, dan scanner, yang mana switch-nya saling terhubung dengan komputer lain agar menjalankan tugas mereka secara bersamaan. Tipe jaringan komputer ini terbagi beberapa. Yang pertama itu adalah LAN, Local Area Network, yang merupakan teknologi yang sesuai untuk area kecil, misalnya menggunakan kabel atau fiber optik. Kemudian ada Wide Area Network, yang mencakup jarak yang luas antar kota, negara, dan juga benua. Sementara MAN, Metropolitan Area Network, ini jangkauannya itu ialah antar kota, dan dia berbasis kabel, serta multimedia broadband. Dan untuk Wireless Network atau WPAN, yang merupakan fasilitas nirkabel, misalnya Wi-Fi dan Bluetooth. Dibedakan bukan dari jarak tetapi juga dari teknologinya, yaitu LAN, Local Area Network. Kemudian ada bandwidth yang besar, yaitu jumlah total data per unit waktunya, misalnya kbps atau kilobyte per second. Kemudian ada low latency, yang mana waktunya yang dibutuhkan itu adalah bit pertamanya itu mencapai tujuan. Selanjutnya ada teknologi Ethernet 100 per 1000 Mbps atau gigabyte Ethernet. Token ring, ATM atau asynchronous transfer mode, yang mana mahal tapi cepat. Kemudian ada Wide Area Network, yang switch-nya itu rendah, high latency, satelit atau wire, kabel, routernya itu menambah delays, dan MAN, Metropolitan Area Network. Selanjutnya ada Wireless Network, menggantikan wireline, wavelength, teknologi, dan WPAN, Wireless Personal Area Network, GSM, infrared, Bluetooth, 3G, dan terakhir ada WAP atau Wireless Application Protocol. Demikianlah video dari kami. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, Comment. Subscribe. jumpa lagi dengan kami di video selanjutnya bersama ALAI TV.